Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Ndeso bersama Pak Guru Giarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1. Materi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan dan mengamati dengan seksama video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan tepat. Struktur teks prosedur. A. Bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan. B. Alat dan bahan yang digunakan. C. Langkah-langkah atau bentuk penyajian langkah atau penggunaan kata penghubung pada langkah. D. Kesimpulan. Struktur teks prosedur. Struktur kalimatnya, keterangan. Struktur tujuan. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk berkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Keterangannya pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, ada dilakukan, dan motivasi. Bahan dan alat. Bahan-bahan: 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, dan 1500 mg air. Keterangannya merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Kemudian langkah-langkah. Kalimatnya: didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai, aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Keterangannya, ini adalah urutan langkah secara rinci bertahap. Struktur terakhir penutup. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Ini kalimatnya: sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Keterangannya, ini adalah bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Selanjutnya adalah kebahasaan teks prosedur. Seperti halnya teks-teks lain, teks prosedur juga memiliki struktur dan unsur kebahasaan. Adapun struktur teks prosedur ini ialah memuat judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Unsur kebahasaan teks prosedur ialah penggunaan penomoran, kata yang menunjukkan perintah atau imperatif, dan kata yang menjelaskan kondisi. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Ciri-ciri umum kaidah kebahasaan teks prosedur diantaranya memakai kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi penambahan, pernyataan persuasif, deskripsi alat, dan kata kerja aktif. Ini kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja imperatif, kemudian menggunakan kata teknis. 3. Menggunakan konjungsi temporal. 4. Menggunakan kalimat persuasif. 5. Menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang dipakai. 6. Menggunakan verba, material, dan tingkah laku. Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Struktur teks prosedur merupakan bagian atau cara teks tersebut dibangun. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau struktur teks prosedur disusun oleh bagian tujuan, bagian alat dan bahan, dan diikuti oleh langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat penjelasan berikut. Bagian tujuan.
berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai, dapat berupa judul. Bagian material atau alat dan bahan berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, namun tidak semua teks prosedur terdapat bagian material. Umumnya terdapat resep makanan, merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Kemudian bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya, urutan langkah secara rinci dan bertahap. Kesimpulan, cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Contoh bahasa pada teks prosedur. Bentuk penyajian. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. Dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan dalam bentuk penomoran pada tiap langkah dengan urutan ke bawah. Contoh pada buku paket halaman 93 sampai 94. Membuat batik tulis. Penggunaan kata penghubung menyatakan waktu, kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar. Untuk mencapai hasil terbaik, panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. Menyatakan urutan, pertama, kedua, ketiga. Penggunaan kalimat perintah, saran, dan larangan. Perintah, lakukan ini, lakukan itu. Dengan saran, untuk mencapai hasil terbaik sebaiknya lakukan ini. Peringatan, hindari, jangan lakukan. Konjungsi, kata penghubung, urutan langkah-langkah. Pertama, kedua, kemudian berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Untuk memberikan batasan digunakan konjungsi sehingga, hingga, dan lain-lain. Demikian tadi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mampu untuk memahaminya dan dapat untuk menganalisis teks prosedur lainnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.